Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Febiana Sukma dengan NIM 2202101020151 dari jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi Google Classroom dalam meningkatkan pembelajaran fisika di SMA untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu teknologi dengan dosen pengampu Dr. Alex Harijanto, MSI. Di sini terdapat dua pembahasan. Yang pertama, pengertian Google Classroom, dan yang kedua, implementasi Google Classroom pada pembelajaran fisika. Yang pertama, pengertian Google Classroom. Google Classroom dapat didefinisikan sebagai platform gratis berbasis web yang dibuat untuk mempermudah kegiatan pembelajaran pendidik dan murid. Google Classroom memungkinkan para guru untuk mengatur dan menilai progres murid-muridnya sambil tetap terhubung dari mana saja. Kemudian, karena berbasis web, platform ini secara otomatis sudah terintegrasi dengan layanan Google Suite for Education lainnya seperti Gmail, Google Docs, dan Google Calendar. Kemudian fitur yang ada pada Google Classroom, yang pertama fitur untuk guru. Fungsi pertama yang digunakan oleh para guru dalam Google Classroom adalah membuat kelas, memberikan tugas, dan melakukan penilaian tanpa menggunakan kertas. Kemudian guru juga bisa menambahkan materi dari YouTube, survei Google Forms, dan dokumen lain yang ada di Google Drive, serta dapat melakukan sesi tanya jawab kepada para muridnya. Yang kedua, fitur untuk murid. Murid dapat mengetahui langsung tugas yang diberikan serta pengumpulannya langsung di Classroom. Mereka juga bisa mengecek hasil penilaiannya dari gurunya. Kemudian yang ketiga, fitur untuk orang tua. Para orang tua bisa mendapatkan akses berupa email secara rutin mengenai hasil kerja anaknya dan juga melihat semua aktivitas yang dijalankannya. Kemudian keunggulan Google Classroom, yang pertama, guru dapat melakukan beberapa tugas dari satu tempat. Yang kedua, komunikasi dan kerjasama lancar. Dan yang ketiga, dokumentasi tersimpan dengan rapi dan aman. Kemudian topik kedua, implementasi Google Classroom pada pembelajaran fisika. Pada pendidikan masa yang akan mendatang akan lebih bersifat fleksibel. Artinya terbuka serta dapat diakses oleh siapapun yang memerlukannya, serta pendidikan di masa yang akan datang akan lebih ditentukan oleh jaringan informasi yang memungkinkan berinteraksi dan berkolaborasi dan dilaksanakan bukan hanya di gedung sekolah. Kedua hal tersebut terjadi di masa sekarang ini akibat adanya COVID-19 yang mengharuskan proses pembelajaran dilaksanakan dalam jaringan atau pembelajaran jarak jauh. Kemudian, menurut Hamzah Ali dan Muhlisarini pada tahun 2014, menyatakan bahwa media pembelajaran merupakan suatu saluran untuk komunikasi, suatu perantara yang membawa informasi dari pengirim kepada penerima informasi. Kemudian Ahnahwat pada tahun 2021 berpendapat bahwa di masa pandemi COVID-19, guru dan peserta didik tidak dapat melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah, sehingga guru memerlukan suatu alat bantu untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Oleh karena itu, salah satu saluran media pembelajaran yang dapat digunakan untuk menyampaikan materi kepada peserta didik adalah Google Classroom. Google Classroom dapat mempermudah pendidik dalam kelas belajar online, mengelompokkan materi dan tugas, serta mempermudah pendidik dalam memantau kehadiran peserta didik dengan fitur presensinya. Kemudian, melalui kelompok kelas pada Google Classroom, pendidik dan peserta didik dapat membaca, mengirim tugas dari jarak jauh dengan fleksibel yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun saat terkoneksi dengan internet. Contoh penerapan pembelajaran fisika pada Google Classroom dapat dilakukan dengan para guru yang menambahkan secara langsung muridnya dalam kelas mata pelajaran fisika
untuk menyampaikan kabar melalui Gmail tentang pembelajaran fisika. Guru dapat membuat pengumuman serta menyatakan mengenai soal-soal kepada muridnya dalam kelas tersebut. Guru juga dapat menambahkan video pembelajaran dari YouTube. Kemudian pada kondisi saat ini penggunaan Google Classroom menurut saya belum efektif dalam pembelajaran fisika karena siswa masih membutuhkan guru secara langsung dalam proses pembelajaran fisika dalam menjelaskan rumus-rumus dan melakukan praktikum. Sedangkan siswa dapat menerima Google Classroom sebagai aplikasi virtual class atau kelas maya karena Google Classroom mudah dipelajari, digunakan, dan diakses. Google Classroom hanya efektif digunakan sebagai virtual class untuk beberapa mata pelajaran saja, namun tidak untuk pelajaran fisika. Apabila pada konsep serta fitur Google Classroom menyediakan video pembelajaran dan video praktikum, maka akan lebih efektif dalam pembelajaran fisika. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.